Kisah Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran termasyhur yang dihormati masyarakat Sunda. Prabu Siliwangi konon merupakan raja yang berhasil membawa kerajaan Pajajaran ke puncak kejayaan. Tapi konon jalan panjang mengawali langkah Prabu Siliwangi yang memerintah di kerajaan Pajajaran pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi. Raja Pajajaran Prabu Siliwangi konon begitu dihormati masyarakat Sunda. Kepercayaan lokal tradisional di Sunda Wiwitan menyebut tokoh Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi sebagai sosok pemimpin ideal dan memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Sunda. Selama masa hidupnya, Prabu Siliwangi begitu dihormati semua rakyat. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam buku hitam putih Pajajaran, dari kejayaan hingga keruntuhan kerajaan Pajajaran tulisan Ferry Taufik El Jakwane. Tak hanya diakui akan kepemimpinan sebagai leluhur para manak atau bangsawan Sunda, Prabu Siliwangi dipercaya selalu mengayomi semua masyarakat tidak pandang ras, suku, budaya dan agama. Dia satu-satunya raja yang namanya termasyhur hingga sekarang dan masih menjadi idola masyarakat Sunda. Konon kompleks Pura Parahyangan Agung Jagakarta yang terletak di lereng utara Gunung Salak, terdapat candi yang dibangun orang terdahulu sebagai bentuk ekspresi memuliakan tokoh Sunda Prabu Siliwangi. Pura ini berada di daerah Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan di agama Konghucu, Prabu Siliwangi juga dipuja dan memiliki bangunan tersendiri pada Vihara Namhai Sein Pusa, Simpena, Sukabumi, Jawa Barat. Pengkultusan Prabu Siliwangi ini terekam dalam carita pantun Langga Larang, Babak Catra, Siliwangi dan Haturwangi. Keempat cerita pantun ini disebut dalam naskah Siksa Kambang Karsian yang memiliki bahasa dan aksara Sunda kuno. Tercatat naskah ini muncul pada tahun 1518 Masehi yang menyatakan kerajaan Pajajaran masih berdiri di bawah naungan Sri Baduga Maharaja. Di tahun 1518 Masehi, Sri Baduga Maharaja sudah menjadi tokoh cerita pantun. Prabu Siliwangi menjadi simbolis sejarah yang tidak termaktub dalam teks dan rangkaian cerita rakyat yang turun-temurun saja. Namun namanya kerap digunakan sebagai legitimasi politik para bupati dan bangsawan Sunda. Pada naskah yang ditemukan Suta Arga pada abad ke-19 Masehi, nama Prabu Siliwangi dimuat sebagai fasilitas kebutuhan para bupati yang berkuasa di berbagai kabupaten di Jawa Barat, khususnya Priangan. Melalui babat-babat kekeluargaan, mereka ingin menggabungkan terahnya hingga menuju ke Prabu Siliwangi.